Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glacier Official. Dan kali ini teman-teman, di depan saya ada raket Mizuno di series JPX 10.1. Raket ini beberapa waktu lalu udah saya unboxing. Kemarin banyak banget yang tanya ketika saya upload JPX 10.3 yang warna hitam orange, perbandingan antara 10.1 dengan 10.3 yang saya review itu. Karena memang raket Mizuno JPX 10.1 ini keluar duluan ketimbang 10.3 yang mungkin kisaran setengah tahunan ini baru keluar. Jadi sebetulnya apa sih kelebihan dan kekurangan raket 10.1 ini dari brand Mizuno di series JPX, dan kira-kira apa sih perbandingannya dengan JPX 10.3? Nanti bakal kita bahas tuntas ya guys. Jadi jangan skip videonya biar teman-teman gak ketinggalan informasi satupun soal raket Mizuno JPX 10.1 yang di awal ini saya bisa bilang ini bakal lebih worth it buat teman-teman yang skill permainannya variatif. Ada pemula, berkembang, mahir, sampai dengan pro player. Raket Mizuno JPX 10.1 ini kemarin dipasangin senar Mizuno M Smooth 65R tarikan 29 lbs, dan suaranya seperti biasa nyaring banget dengan kualitas material T46, salah satu material raket terbaik di dunia. Jadi wajar banget kalau raket ini punya hitting sound yang cukup baik. Dan di video unboxing kemarin sih sebetulnya saya udah membahas tuntas ya soal raket JPX 10.1 terkait dengan coloring, desain, pun juga perbandingannya dengan 10.3. Yang dimana sih saya bisa kasih resume ya, bisa saya kasih kesimpulan dari video unboxing kemarin bahwasanya kedua raket ini memang nyaris punya karakteristik yang sama. Hanya beberapa bagian aja yang ya ada perbedaan sedikit, yang kemudian sama Mizuno dikasih nama teknologinya berbeda sedikit. Tapi intinya sih dua raket Mizuno di series JPX 10.1 dan 10.3 itu sama-sama mengusung raket yang frame kepalanya itu bisa meminimalisir hambatan dengan angin, yang swingnya cepat. Kalau di Mizuno sih kadang ada yang menyebutkan V-frame. Kalau di 10.1 ini sih aero hexagram. Kadang ada yang bilang diamond sword, ya intinya frame kepalanya tuh shape-nya lancip. Pun sama dengan 10.3 yang ya plus minus hanya ada bentuk-bentuk frame kepala shape-nya itu yang rada berbeda sedikit dengan 10.1 ini. Dan intinya dengan frame kepala raket yang seperti ini, dengan desain secara keseluruhan dari raket Mizuno JPX 10.1 ini memang saya suka banget. Karakteristik swingnya itu saya suka banget. Yang biasanya memang dengan frame lancip kayak gini, itu raketnya memang sengaja dibuat untuk menambah kenyamanan di permainan speednya. Jadi kecepatannya bakal lebih baik dari raket-raket yang memang frame kepalanya box, yang biasanya kalaupun sama-sama shaftnya medium, yang box itu biasanya feel swingnya itu rada ngeflex sedikit, ada lenturannya sedikit karena memang nabrak angin. Dan untuk raket ini Mizuno JPX 10.1, kalau kita lihat di marketplace online sih harganya kisaran 1 juta, 1,1, 1,2 juta, tergantung stok toko mana yang ada. Biasanya semakin jarang, semakin sepi, tapi peminatnya lebih banyak, biasanya harganya mulai naik-naik ya. Tapi kalau nggak salah memang launching awalnya antara 1,1 sampai 1,3 juta. Dan itu wajar karena memang raket Mizuno JPX 10.1 ini punya material Japan HM Graphite T46. Ya ini salah satu material terbaik. Dengan harga segitu seperti biasa, Mizuno punya desain yang memang benar-benar menarik banget ya. Dengan harga raket-raketnya Mizuno yang di bawah 1 juta aja, coloringnya itu benar-benar memuaskan. Makanya wajar banget kalau Mizuno JPX 10.1 ini nggak bisa dibantah lagi kalau desainnya oke banget. Bentuk-bentuk raketnya itu keren banget. Walaupun untuk cat coloringnya saya lebih suka yang 10.3 itu ya, kerasa lebih elegan. Juga bentuk-bentuk framenya, kepalanya itu lebih aerodinamisnya itu lebih keren lah, lebih keren. Dengan spesifikasi raket Mizuno JPX 10.1 ini yang berat awalnya adalah 4U, setelah saya setting, grip bawaannya saya buang, saya ganti grip handuk seperti biasa, full cara grippingnya seperti cara saya, kemudian dipasangin senar kayak gini, berat raket ini tuh jadi 90 gram. Kemudian dengan flex medium guys. Nah, sebagai perbandingannya ini 10.3 saya bawa yang rada lebih kaku sedikit feelnya. Jadi kayak medium dengan medium stiff aja, nggak sampai ke stiff banget.
Dan untuk maksimal tarikan senarnya, raket ini 30 lbs rekomendasinya guys. Dan kemudian balance pointnya di sini tuh head heavy, dan setelah tersetting seperti ini pun jadinya head heavy di 302 mm. Dengan balance point yang 302 mm sih ya, dengan raket yang biasanya kalau frame kepalanya shape-nya ini kalau dilihat dari samping ini box kotak banget gitu, biasanya lebih ngeflex feel mediumnya. Beda dengan raket ini karena punya frame kepala raket yang lancip dengan shaft medium dan balance point yang head heavy di 302 mm. Shaft mediumnya tuh nggak kerasa banget, jadi feel swingnya tuh rasanya agak kaku sedikit. Walaupun kalau dibandingkan dengan JPX 10.3 ya tetap kerasa kaku yang 10.3, karena memang Mizuno JPX 10.3 itu shaftnya stiff, kaku. Makanya kenapa kemarin ketika saya dan kawan-kawan saya nyobain di lapangan guys, semuanya nyaris sepakat bahwasanya raket JPX 10.1 ini lebih worth it dipakai ya. Adaptasinya nggak terlalu lama karena memang shaftnya medium, jadi ketika melakukan swing itu kerasa ngeflat kayak raket-raket yang biasa kita pakai. Karena memang kebanyakan teman-teman saya itu rata-rata pakai shaft raket yang medium. Makanya kenapa ketika pakai 10.3 sih memang lebih banyak waktu untuk adaptasi, bahkan nyaris di satu percobaan tuh nggak ketemu feelingnya. Berbeda halnya dengan raket JPX 10.1 ini yang lebih adaptif, lebih gampang dipakai oleh teman-teman yang biasa pakai shaft raket medium. Dan ini sebetulnya bisa jadi bahan pertimbangan buat kita semua ya, bahwasanya memang raket-raket stiff itu kan biasa dipakai sama kalangan atlet-atlet dunia yang profesional, yang sering bertanding-tanding di super series ya. Rata-rata kan raketnya stiff ya, karakternya memang kaku. Itu karena memang mereka itu punya tenaga, power pukulannya itu udah di atas rata-rata. Ya mereka punya skill yang paling baik lah di rata-rata dunia ini. Makanya dengan raket yang stiff, yang shaftnya kaku, mereka lebih worth it. Pukulannya lebih maksimal, output powernya lebih klimaks keluarnya. Berbeda halnya dengan saya dan kawan-kawan saya dan teman-teman semua yang kebanyakan permainan di tingkat amatir itu memang tenaganya nggak terlatih. Ada beberapa yang kadang pemain amatir tuh powernya gede tapi staminanya nggak panjang. Itu lebih worth it dengan raket yang karakternya seperti Mizuno JPX 10.1 ini yang shaftnya medium. Karena kemarin yang saya rasakan ketika dipakai smash, dipakai defense, drive, netting, ini juara sih. Ya lebih worth it sih. Memang feel power ketika dibandingkan dengan raket 10.3 itu 10.3 lebih punya power yang besar, punya tingkat responsibility yang lebih baik. Tapi di lain sisi untuk memaksimalkan kinerja atau performa raket Mizuno JPX 10.3 itu kita butuh banget tenaga yang panjang. Jadi di setiap swingnya, di setiap pukulannya itu kita butuh power yang lebih besar daripada pakai raket 10.1 ini guys. Makanya ketika kita pakai raket 10.1 ini swingnya kerasa ringan, enteng, gak kerasa tekor banget. Pun yang saya rasakan ketika defense ya, ketika defense pakai raket Mizuno JPX 10.1 ini lebih enak sih lemparnya ke belakang. Defense-nya lebih enteng. Berbeda halnya dengan 10.3 itu yang kerasa lebih power, butuh effort, butuh tenaga yang lebih banyak, dan bikin tangan kita sih kalau bener-bener gak terlatih, kalau bener-bener gak kuat bakalan tekor sih. Mungkin nyaman defense di 1, 2, 3, 4, 5 pukulan aja di awal-awal permainan. Dimulai babak-babak akhir pasti bakal capek banget. Jadi teman-teman, dari sini kita bisa ngasih kesimpulan bahwasanya raket Mizuno JPX 10.1 yang banyak ditanyain kawan-kawan itu sebetulnya ya walaupun dia lebih lama produksinya dan 10.3 JPX itu lebih baru. Memang yang baru-baru kadang apa ya pengen segera ngoleksi gitu ya, racun lah bahasanya gitu. Jadi kayaknya pengen punya gitu, pengen ngoleksi raket terbaru gitu. Tapi ya itu catatannya, dari spesifikasi yang ada yang disematkan dari dua raket Mizuno JPX 10.1 dan 10.3, raket JPX 10.1 ini performanya nggak bisa disepelekan. Bahkan dengan spesifikasi yang lebih medium, ini bakal lebih worth it untuk pemain-pemain amatir yang memang tenaganya nggak terlalu besar, staminanya nggak terlalu panjang, bakal lebih nyaman ketimbang raket Mizuno JPX 10.3. Ya itu catatannya sih untuk teman-teman yang memang nggak biasa pakai raket yang shaftnya stiff. Kalau buat teman-teman yang biasa pakai raket yang shaftnya stiff sih ya bakal fine-fine aja.
Mungkin perbedaannya sih kalau misalnya raket Steve sebelumnya yang teman-teman punya itu misalnya shape-nya box dan ini lancip, mungkin tetap akan ada waktu untuk adaptasinya karena memang feel-nya kalau sama-sama Steve tapi beda frame kepala pasti feel-nya berbeda sedikit, ada perbedaannya. Tapi ya itu sih namanya raket, kalau kita sering make lama-lama juga bakal ketemu sih. Karena memang pengalaman saya seperti itu. Ketika raket itu sulit, kadang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu itu baru ketemu feelingnya. Seperti itulah kira-kira teman-teman. Oke, sementara segini dulu guys informasi feel pemakaian raket Mizuno JPX 10.1 yang saya bisa bilang ini worth it banget. Bahkan jika dibandingkan dengan seri terbarunya 10.3 ini masih sangat worth it banget guys. Desainnya memang keren yang 10.3, tapi spesifikasinya nggak segitu enak dipakai untuk tenaga-tenaga amatir seperti halnya raket Mizuno JPX 10.1 ini. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga. Salam tepok bulu, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.